Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Bunda akan menjelaskan mengenai keliling bangun datar bentuk persegi. Oke, langsung saja ya. Pengertian keliling bangun datar itu apa sih? Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Jadi intinya kalau ingin mencari rumus keliling bangun datar, tinggal dijumlahkan saja semua bentuk sisinya. Jadi tadi keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Misalkan di sini ada bentuk persegi A, B, C, D. Jadi persegi A, B, C, D memiliki rumus keliling yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD ya. Jadi ada 4 ya sisinya, dijumlah semua. Jadi rumus keliling persegi bisa diambil kesimpulan karena bentuk persegi sisinya sama, jadi AB itu sisi, BC itu sisinya sama, CD itu sama, DA juga sama ya. Jadi bisa diambil kesimpulan karena sisinya ada 4, jadi 4 dikali dengan sisi. Rumusnya bisa dibentuk segitiga seperti ini ya. Keliling 4 sama S. Jadi kalau misalkan mau mencari sisinya, tinggal tutup sisinya. Kalau mencari sisi di sini berarti keliling per 4. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ditanya keliling, tutup kelilingnya, maka rumusnya 4. Yang ini dikali dengan sisi. 4 dikali sisi. Baik. Oke, selanjutnya contoh soal. Misalkan tentukan keliling persegi di bawah ini. Sisi perseginya 9 cm, berarti keempat sisinya sama ya, 9 cm, 9 cm, 9 cm. Maka kelilingnya 9 cm ditambah dengan 9 cm, ditambah dengan 9 cm, ditambah dengan 9 cm. Jadi ada 4 9 cm, karena sisi perseginya ada 4. Oke, jadi bisa dibuat seperti ini juga, keliling sama dengan 4 dikali sisinya. Sisinya 9 cm, maka 4 dikali 9 sama dengan 36 cm. Selanjutnya, diketahui keliling persegi 48 cm. Tentukan nilai sisi persegi tersebut, sebuah sisi. Oke, di sini misalkan ada sisi A, B, C, D. Ternyata kelilingnya A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 48 cm. Maka rumus mencari sisi persegi itu sama dengan keliling per 4 atau keliling dibagi 4. Kelilingnya berapa? Keliling perseginya 48 cm, maka masukkan 48 dibagi ke 4 sisinya. Jadi 48 dibagi 4 sama dengan 12 cm. Oke, nomor 3. Diketahui dua persegi A dan B, keliling persegi masing-masing 40 cm dan 52 cm. Tentukan selisih panjang sisi kedua persegi tersebut. Nah, kalau ditanyakan selisih, maka harus tahu dulu berapa panjang persegi A, berapa panjang sisi persegi B. Oke, cara mencarinya masih sama. Untuk mengetahui panjang sisinya, atau panjang sisi persegi A, maka rumusnya keliling dibagi 4. Kelilingnya 40. 40 dibagi 4 atau 40 per 4 sama dengan 10 cm. Oke, sudah dapat. Persegi A memiliki panjang sisi 10 cm. Selanjutnya, persegi B. Persegi B rumusnya sama. Sisi sama dengan keliling dibagi 4 sama dengan, karena kelilingnya 52, maka masukkan 52. 52 dibagi 4 sama dengan 13. Oke, sudah dapat sisi persegi B, sudah dapat
sisi persegi A, maka kita tinggal mengurangkannya, yang besar dikurang dengan yang kecil. Jadi selisih panjang sisinya sama dengan panjang sisi B dikurang dengan panjang sisi A. 13 dikurang 10 sama dengan 3 cm. Jadi selisih panjang sisi kedua persegi tersebut yaitu 3 cm. Oke, nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Bangun ABCD disusun oleh 8 persegi kecil yang berukuran sama. Ukurannya sama ya. Keliling setiap persegi kecil itu 12 cm. Tentukan panjang PQ. Ya. Suruh menentukan panjang PQ ini dan panjang RQ. Oke. Jadi kita menggunakan mencari sisi persegi yang kecil dulu ya. Yang kita cari itu sisi yang ini dulu. Nih. Persegi yang kecil dulu yang kita cari dengan menggunakan rumus keliling dibagi dengan 4. Tadi kan keliling setiap persegi kecil kan 12 cm. Kelilingnya sudah ketemu 12 cm. Tinggal dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena rumusnya tadi begitu ya. Sisinya 4. Jadi keliling dibagi dengan banyak sisinya, 4. Jadi 12 cm dibagi 4. Jadi sisi persegi kecilnya itu sama dengan 3 cm. Oke, ini kita masukkan. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3 cm. Itu adalah sisi persegi yang kecil. Jadi kalau digambar letaknya itu di sini. Nah, sisi yang ini. Nih, sisi yang ini dan juga ini. Itu panjangnya 3 cm. Kalau di sini 3 cm, di sini juga 3 cm. Di sini juga 3 cm. Di sini juga 3 cm. Sama, yang ini juga 3 cm, 3 cm. Nah, maka berapa panjang PQ dan RQ? Ya udah tinggal ditambah aja. Dari sini ya. Sampai dengan sini. Jadi dari sini, panjang sini. Ya, jadi panjang PQ-nya itu sama dengan, karena tadi dari sininya 3 ya, 3 cm panjang sisi kecilnya, maka karena ada 4 kotak di sini PQ, maka 4 dikali dengan panjang sisi kecilnya 3 cm sama dengan 12 cm. Sedangkan panjang RQ-nya, karena di sini ada 2 kotak, maka 2 kotak dikali dengan 3 cm. Jadi nilainya 6 cm. Selanjutnya, sebuah pekarangan berbentuk persegi. Panjang sisi pekarangan 86 meter. Di sekeliling pekarangan itu akan ditanami pohon mangga dengan jarak antar pohonnya 2 meter. Banyak pohon mangga yang dibutuhkan adalah titik-titik pohon. Nah, kalau menemukan contoh soal cerita seperti ini, jadi kita harus mencari keliling lingkarannya dulu, supaya kita tahu berapa sih keliling dari persegi pada pekarangan tersebut gitu. Supaya kita tahu keliling persegi pada pekarangan tersebut berapa gitu. Karena sisi pekarangannya 86 meter, maka keliling perseginya 4 dikali sisinya. Berarti 4 dikali 86 meter. Jadi jawabannya 344 meter. Itu baru keliling perseginya. Tapi yang ditanya, banyak pohon mangga yang dibutuhkan adalah titik-titik pohon. Karena tadi di sekeliling pekarangan itu akan ditanami pohon mangga dengan jarak antar pohonnya 2 meter, maka kelilingnya dibagi dengan 2 meter. Jadi banyak pohon mangga yang dibutuhkan yaitu 344 dibagi dengan 2 sama dengan 172 pohon. Jadi banyak pohon yang dibutuhkan adalah 172 pohon. Oke, cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat ya.
Untuk tugasnya bisa dilihat di Google Classroom. Sekali lagi, terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.